Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga sudah hadir dari teman-teman peserta dari media partner ya, ada Abdi Muda, Kawan Muda Iptek, Aparatur Muda, ASN Nation, Negarawan.id, kemudian Kumham Muda, ASN Negara Muda. Kembali kita bertemu dalam rangkaian acara Scholarship Weeks 2022 yang nggak terasa nih ya, hari ini sudah memasuki pekan ketiga ya teman-teman ya. Oke, pepatah lama nih, saya nih mau agak berpantun nih, sebelum kita mulai di acara kita siang ini. Ada pepatah yang mengatakan, "Tak kenal maka tak nyaman," gitu ya. Kalau sudah nyaman, hati-hati jadi sayang, gitu gitu kali ya. Nah, saya mau siang ini perkenalkan dulu, nama saya Cintaka, saya moderator untuk, acara kita siang ini. Di sini saya dibantu teman-teman dari tim, program Ekon Muda ya, ada Mas Baktiar, Mbak Jasmine, Mbak Desi, Mbak Yulia, teman-teman sebagai host dan co-host siang ini. Nah, pertama-tama saya ingin mengapresiasi dulu juga untuk teman-teman, peserta siang ini, Sobat Ekon yang sudah join, acara kita siang ini, yang semangatnya menurut saya luar biasa ya, karena masih setia mengikuti, Pekan Scholarship Week sampai episode ketiga ya, pekan ketiga. Di mana di lain sisi kita sedang mengalami lunjakan Covid juga ya, angkanya sedang naik dan mungkin sebagian besar peserta, acara kita siang ini sedang WFH ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti kita, melewatkan acara yang sangat baik dan bermanfaat ini ya. Jadi kita semangat aja kita ikutin acara dari awal sampai selesai, untuk acara kita pekan ketiga acara Scholarship Week 2022. Nah, mungkin ada sobat Ekon atau teman-teman peserta yang baru join juga nih di pekan ketiga, Scholarship Week ini. Jadi mungkin saya, bisa sampaikan dulu nih secara singkat ya, bahwa sebenarnya apa sih Scholarship Weeks 2022 ini. Jadi Scholarship Weeks 2022 adalah acara webinar series ya, dengan tema utama tentu saja sesuai judulnya, yaitu scholarship atau beasiswa, di mana tema utama tersebut dibagi menjadi 5 subtema, dan dari subtema itu kita hadirkan para narasumber yang akan berbagi atau sharing ilmu dan pengalamannya yang luar biasa pastinya di setiap, pekannya ya. Jadi kita, hadir di setiap hari Kamis setiap minggunya. Nah, pekan ketiga, untuk Scholarship Week 2022 ini akan mengusung tema, bagaimana menyusun sebuah motivation letter. Tentu, Sobat Ekon dan teman-teman peserta semua sudah tidak asing lagi ya dengan istilah motivation letter atau kita biasa sebut personal statement juga ya. Nah, siang ini, kita akan bahas lebih detail dengan para narsum yang sudah hadir siang ini. Eee, ki s Kira-kira, poin-poin yang akan kita bahas, kurang lebih seperti apa sih, seberapa penting sih motivation letter itu dalam, kita mendaftar beasiswa, kemudian bagaimana sih format motivation letter yang benar atau yang baik, seperti itu. Kemudian apa saja poin-poin yang harus kita sampaikan dan harus kita tonjolkan ya, serta poin yang harus kita hindari dalam, membuat motivation letter. Kemudian teman-teman peserta minggu ini, sepertinya kita agak berbeda ya dari pekan-pekan sebelumnya karena, kebetulan nih para narsum kita siang ini semuanya dari, eksternal Ekon Muda nih. Jadi dari Mas, Mbak, di luar Kemenko dari Ekon Muda, tapi ilmu dan pengalamannya pasti sudah tidak sabar kita dengarkan bersama ya, karena, profilnya luar biasa nih kalau saya baca nih. Oke, mungkin bisa langsung saya sapa dulu nih narsum-narsum kita siang ini. Yang pertama ada Mas Muhammad Iqbal. Hai Mas, selamat siang, salam kenal Mas Iqbal. Salam kenal sama ya Mbak Panggilan Cantika, Cintaka. Mbak Ya, iya, oke. Cintaka Mas. Panggilannya Mas Iqbal ya? Boleh boleh boleh. Iya, Salam kenal dan kabarnya senang sehat? sekali bisa bergabung di sini. Oh iya, tentu saja saya senang sekali juga berkenal dengan Mas Iqbal nih.
Salam sehat ya, Mas. Ya, Sekarang posisi di mana nih? saya pas lagi di kantor ini, Oh, di pas lagi kantor di WFH kantor, ya? tapi kita masih work from home, work from office, jadi Mmm, kita masih 50-50% seperti itu. iya, betul. Sesuai ini ya, sesuai arahan edaran Mhm ya, 50%. mhm. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Yang kedua, sudah hadir juga narsum kita Mbak Kania Rahma. Selamat siang Mbak Kania, salam kenal Mbak. Halo, selamat siang Mbak Cintaka, selamat siang Sobat Ekon. Salam kenal juga untuk Mas Iqbal dan Mbak Kristina. Terima kasih sudah mengundang saya untuk sharing di acara yang baik ini. Terima kasih. Terima kasih. Posisi Mbak Kania di mana nih? Saya di Jakarta, Oh, di di Jakarta. rumah ya, work from home. Oke, oke, terima kasih Mbak Kania. Yang terakhir narsum kita siang ini ada Mbak Kristina Florencia. Selamat siang Mbak Kristina. Selamat siang, Mbak Cintaka. Salam Selamat kenal. siang. Ya, salam kenal juga buat Mas Iqbal dan juga Mbak Kania. Selamat siang dari Korea Selatan ya. Wow, di Korea jam Ya, berapa nih Mbak? di Korea lagi jam 2 siang. Jam 2 siang. Baik, Ya, baik. Terima kasih Mbak Mbak Kristina ya panggilannya ya. Mbak iya, Kristina. Baik, eh, profil untuk para narsum kita siang ini akan saya sampaikan sesaat sebelum para narsum menyampaikan ilmu dan pengalamannya. Jadi sebelum kita masuk ke sesi sharing, eh, untuk ini sudah kondisi mute semua ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin ketika para narsum memaparkan tidak ada suara lain selain narsum yang berbicara. Untuk kamera saya persilakan monggo boleh on, boleh off. Kemudian selama para narsum menyampaikan pengalamannya dan ilmunya, para peserta Sobat Ekon dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat. Nah, format ditujukan diinformasikan kepada siapa pertanyaan tersebut akan ditujukan gitu ya. Jadi nama narsumnya mohon disampaikan juga. Jadi agar bisa mempersingkat waktu dan banyak pertanyaan yang bisa kita jawab bersama. Kemudian sebenarnya biasanya kalau dari acara di pekan-pekan sebelumnya nih ada sambutan dari Direktur Eksekutif nih Ekon Muda, cuman karena di pekan ini yang beliau berhalangan ya mungkin ya. Jadi kita langsung saja masuk ke sesi sharing dari para narsum terkait ilmu dan pengalamannya. Oh ya, untuk Mas Mbak narsum, untuk waktu yang saya berikan untuk sharing pengalamannya satu arah, mungkin saya kasih waktu 10 sampai 15 menit ya Mbak Mas. Jadi nanti agak banyak waktu untuk kita sesi tanya jawab dengan Sobat Ekon dan peserta acara kita siang ini. Seperti itu ya. Oke, untuk kesempatan pertama mungkin saya berikan kepada Mas Muhammad Iqbal. Profil dari Mas Muhammad Iqbal nih, beliau saat ini berdinas di Kedutaan Besar Amerika Serikat ya Mas, sebagai Mhm Education USA Advisor ya Mas, mhm. betul? Kemudian Benar. sebagai alumni beasiswa Fulbright tahun 2010, jurusan Curriculum and Instruction Management, betul ya Mas Iqbal? Kalau boleh tahu dulu kuliahnya di mana nih Mas? Di Texas A&M, Mbak Cintaka. Wow, langsung ciper nih saya. Oke, oke untuk mempersingkat waktu, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Muhammad Iqbal. Silakan Oke, Mas. terima kasih Mbak Cintaka dan salam kenal juga dengan Mbak Kania, dengan Mbak Kristina ya. Oke, dan salam kenal semua dengan teman-teman Sobat Ekon. Dan I highly appreciate the time ya. Kitanya sudah diundang di sini untuk kegiatan Scholarship Week dari Ekon Muda, kegiatan Ekon Muda, dan we appreciate this event all the time. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan seperti ini, kita sangat senang sekali untuk bisa bergabung karena this is the time where we can share information, khususnya teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk belajar ke luar negeri ya. Dan kali ini mungkin saya akan represent US Embassy, not US Embassy, you represent US ya, Amerika Serikat. Jadi karena judulnya adalah motivation letter,
saya akan share slide presentasi saya. Karena waktu yang diberikan juga cukup singkat ya. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti dengan ada Q&A kita akan bisa ngobrol lebih banyak lagi. Sebentar. There we go. Mohon maaf. Oke, there we go. Maaf. There we go. Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngelihat ya slide presentasi saya di sini. Oke, nah kita ini adalah Education USA. Saya perkenalkan siapa kita dulu ya sebelum kita masuk ke topik utama kita adalah motivation letter. Nah, kita ini adalah Education USA. We are under a US Department of State Network. Kita langsung di bawah Departemen Luar Negerinya Amerika Serikat dan kita ada di 430 international. Kita itu ada di 175 negara, maaf. Kita ada di 175 negara dan kita mempunyai itu sekitar 430 International Student Advising Center. Jadi kita ini memang is officially from government dan tugas kita adalah untuk promoting the diversity of US higher education. Jadi buat teman-teman yang ingin sedang mempersiapkan belajar ke Amerika Serikat dan kita adalah sarana atau tempat di mana teman-teman bisa menanyakan, karena kita adalah we have a bunch of advisor, kita ada beberapa advisor yang akan bisa membantu teman-teman menjawab pertanyaan sobat Ekon juga ya kalau sedang mempersiapkan sekolah ke Amerika Serikat. Dan advisor sendiri adalah offers ya, memberikan informasi yang akurat, komprehensif dan informasi yang sangat update sekali. Jadi jangan segan untuk menghubungi kita untuk persiapan apapun itu ya, questions ya, info apapun yang dibutuhkan yang something related to Education USA, kalian bisa langsung ngobrol dengan kita. Oke. Ini adalah service yang kita berikan itu which is totally free ya. We do not take any penny. Kita tidak akan pernah mengambil uang dari apapun service yang kita berikan, which is karena ini kita from government. Jadi yang kita berikan adalah banyak teman-teman yang ngobrol dengan kita itu untuk pengecekan CV atau pengecekan admission essay, terus mereka menanyakan tentang scholarship juga. Kita juga ada beberapa, setiap tahun itu ada 2-3 fair ya. Kita biasanya itu kayak membawa teman-teman atau dari recruitment office dari beberapa universitas di Amerika Serikat itu untuk mengadakan rekrutmen di Indonesia. Dan untuk update-nya, untuk kegiatan kita atau apapun event dari kita itu biasanya kita selalu menyarankan teman-teman untuk langsung ke social media kita itu Education USA Indonesia. Oke. Nah, langsung saja karena waktu diberikan ini singkat. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama adalah seberapa penting motivation letter, ya. Nah, kalau menurut kita ini sangat penting sekali. Nah, tapi sebelum kita ngomong motivation letter ini kalau di kita itu, kalau di US itu sering disebutkan dengan essay atau personal statement atau study objective. Jadi ada beberapa, kebanyakan kampus itu minta namanya itu personal statement. Oke, instead of motivation letter. Ada juga 1 atau 2 kampus, tapi jarang sekali itu yang mereka minta itu motivation letter. Ini hanya istilah sih sebenarnya gitu. Walaupun konten atau isinya itu tetap sama ya. Oke. Beberapa kampus itu yang paling nanti kita di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan personal statement itu apa, study objective itu apa, dan sedikit research proposal itu seperti apa. Nah, sebenarnya kalau dibilang motivation letter adalah ya personal statement. Nah, gitu loh. Jadi kalau dibilang personal statement ya itu motivation letter sebenarnya. Jadi jangan bingung teman-teman dengan istilah-istilah ini ya gitu loh. Jadi nanti ketika ada kampus yang minta kita minta motivation letter kalian ya, berarti adalah personal statement kalian atau study objective kalian. Sebenarnya ini hanya istilah-istilah ini yang ingin saya tekankan di sini. Jadi jangan bingung nanti motivation letter harus tulis apa ya, personal statement itu harus tulis apa ya, study objective itu harus tulis apa dan segalanya. Oke, maka sekarang kita akan lihat itu perbedaan masing-masingnya. Nah, kalau di kita ini kita selalu ingin ada 2 hal ya, types of essays for US application. Yang pertama itu adalah for bachelor dan kedua ini adalah graduate level. Nah, kalau bachelor levels required personal statement. Jadi dia lebih banyak ke personal statement-nya. Oke, jadi kalau ditanya write about your motivation letters, berarti
kalian kalau yang S1 write about your personal statement. Oke. Nah, kalau buat yang S2 jadi mereka lebih menekankan kalau S2 itu ke study of purpose. Jadi kalau ditanya kalian nge-apply S2, maka ada beberapa kampus minta write your motivation letters, berarti lebih kepada study of your purpose kalian. Nah, ini yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Oke, jadi kalau di Amerika Serikat sendiri itu ada dua yang sebenarnya itu nggak mesti harus seperti ini, tapi kebanyakan kampus di Amerika Serikat itu membedakan sih sebenarnya. Kalau buat S1 itu dia lebih fokus personal statement. Oke, S2 itu dia lebih kepada fokus ke study objective. Oke. Nah, personal statement itu sebenarnya lebih apa sih isi di dalamnya? Typically a narrative that describe yourself. Okay, how have your life experiences contribute to your character, and how will this in turn and contribute to your success at university? Now, in your academic program, this might include talking about social, culture, or educational obstacle that you have navigated to help you become who you are today. Nah, personal statement ini lebih kepada talking about about yourself, ya. About yourself. Nah, kita lihat di sini. What does the university or college want you to say? Will likely be more general in nature and not specific to a program. Nah, jadi kalau kampus minta personal statement, okay, atau slash motivation letter, berarti dia lebih kepada is talking about yourself. You can share about your story. You can share about your learning from obstacle you have encountered. Kamu bisa share describe a person you admire. Kamu bisa share about your extracurricular, kamu bisa share about your achievement. Oke, tapi is lebih more specific, tapi dia lebih more general instead of the specific into the program. Ini personal statement. Jadi dari istilahnya personal ya. Jadi it's talking a little bit more about personal about yourself. Nah, kalau study statement of purpose, nah statement of purpose ini dia typically will be a statement of research of goal. What type of research do you have an interest in pursuing and why? And how do you plan to accomplish your academic end or a career goal? And connect your previous training and experience with your desired program or of study and your future goal. Nah, statement of purpose ini kalau kita bisa singkatkan bahwa dia lebih kepada the reasons why do you want to study in that program. Okay, dan mostly untuk S2 they ask for statement of purpose instead of personal statement. Okay, tapi jangan we claim bahwa semua graduate program as a study of statement of purpose atau SOP kita singkatnya. Enggak juga. Nanti ada beberapa kampus, ada beberapa program juga yang minta personal statement and statement of purpose. Ada juga. Tapi most likely kampus buat graduate program mereka minta SOP. Okay, this is I hope you guys clear ya di sini. Jadi nanti kalau teman-teman mau nge-apply S2, okay, jadi most likely campus ask about what is your biggest reason applying for this program. Itu yang harus kalian tahu. Okay. Tadi udah kita ngomong personal statement. Nah, kalau di study of purpose ini seperti apa? Ya, atau SOP ini. Dan dia lebih kepada why do you want to study in this degree? Jadi lebih kepada kenapa teman-teman ingin belajar di program tersebut. What do you want to pursue a graduate degree? Why do you want to study at this particular college? Why do you want to study in this particular country? Jadi most likely the question is most tend to the reason why do you want to choose that program. Okay. Nah, kalau ditanya lagi, nah ini kita elaborate lebih dalam lagi ya. Why do you want to study in this degree? Nah, kalian bisa menjelaskan sedikit tentang your career, okay, your research probably, or you can tell a little bit about your particular skill, ya. Terus kalau misalnya ditanya, why do you want to study in this particular country? America is the country well known is in field of blah 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 gitu loh. Jadi ini sebenarnya lebih kepada memudahkan teman-teman. Oke, kalau ini pertanyaannya ini yang seharusnya yang teman-teman jawab gitu. Oke, what do you plan to do with your degree after graduation? Back to teach, research, create a community learning center, a collaboration. Nah, how can you contribute to the university and the program?
local value. Jadi teman-teman bisa menjelaskan dengan memberikan sedikit alasan tentang local value, oke, diversity of background dan segalanya. Dan ini adalah kenapa saya memberikan sedikit jawaban di sini ya dari pertanyaan-pertanyaan ini, karena teman-teman sendiri terkadang agak banyak sekali saya membantu teman-teman yang sedang persiapan sekolah ke Amerika Serikat itu, they don't know what to write on this essay. Okay, on that particular questions. Jadi ketika teman-teman sedang menulis essay, seharusnya teman-teman itu break it down, kira-kira mau jawab seperti apa. Oke, ini pertanyaannya. Oke, ini adalah jawabannya A, B, C, D. Dan itu akan sedikit memudahkan teman-teman untuk bisa menulis secara sistematis ya jadinya. Oke. You need to write a clearly articulated goals and reason for attending college or graduate school. Ini masih penjelasan tentang study objective tadi ya. Nah, yang harus ditulis adalah you have to be clear, ya, harus jelas reasonnya untuk masuk ke program tersebut apa. Nah, jangan sampai teman-teman itu menulis secara general. Nah, general itu ke personal statement, tapi kalau sudah spesifik, we call that SOP, statement of purpose. Jadi lebih spesifik. Jadi ada mungkin kampus yang minta tentang, kenapa kalian pengen sekolah ke program ini? Karena program ini the best in America. Tidak ada salah mungkin the best bisa jadi, tapi university atau admission office itu mereka tidak pinginnya jawabannya itu lebih more specific in terms of programnya atau faculty membersnya. Jadi jawaban teman-teman itu harus lebih spesifik ya. Articulated goals-nya apa? Kalau misalnya teman-teman belajar ke engineering, why do you want to study in that particular program? Kenapa? Karena program engineering yang ada di sana itu is the program that I really want to study, karena program di sana itu benar-benar sesuatu yang ingin saya pelajarin dari dulu, karena programnya itu fokus dengan riset yang sedang saya lakukan saat ini. Bisa jadi seperti itu jawabannya. Atau program itu ada di program yang ditawarkan sama kampus ini punya satu profesor. Kalian bisa tekankan ke profesornya juga. Ada satu profesor, ada yang bidang research-nya itu yang sejalan dengan saya. We have to be more clear and more harus benar-benar jelas alasannya. Grammar, spelling, punctuation checked, pasti jangan salah, grammatical error ya. Banyak sekali teman-teman. Saya temukan juga tidak ada S ya. Mungkin ada juga yang mungkin diksi bahasanya terlalu yang mungkin kurang nyambung ya, itu ada juga. Jadi we have to be more careful on that. Terus what make you unique ya, and then be your authentic self. Dan ini adalah kira-kira yang teman-teman harus nulis. Nah, ini adalah formatnya. Kira-kira ini formatnya untuk penulisan essay. Introductions, grab readers' attentions, and why do you plan to say within your essay or statement here. And then paragraph kedua itu share your story, and then answer the question posed by the school or the program, and make your point. Jadi kalau ada pertanyaan dari kampus atau dari program tersebut, kalian bisa jawab di sini. Terus buat body, paragraf ketiga, you have to share your story as well, answer the question posed by the school or the program, and make your point. And terakhir adalah conclusion. Mistake and misstep. Avoid rambling. Dan orang Indonesia itu sangat suka dengan not go straight to the point. Jadi kita kayak ngomong sana sini dulu gitu. Avoid that. Karena kampus terkadang minta one page ya. Jadi kalau kita terlalu banyak basa-basi yang nggak jelas, dan itu akan membuang waktu yang akhirnya membuat essay kita atau motivation letter kita itu tidak bagus. And then keep it short and succinct, and avoid procrastinating to write your essay.
don't rush your writing. Jadi untuk nulis jangan terlalu buru-buru. Okay, you cannot do like one sitting and then in the next day you send your essay. You can't do that. You have to do like back and forth ya. Harus bolak-balik untuk pengecekan esainya. Failure to review or revise what you have written after the first draft, set aside a revisit later, have a friend, a family member review, don't be afraid to rewrite. Jadi selalu harus ada revisi, cek dengan teman-teman yang kira-kira bisa nge-proofread tulisan kita, dan don't be afraid to rewrite. Jadi kalau ada benar-benar setelah dicek ternyata tulisan kita benar-benar hancur banget, okay, you have to do rewrite again. Okay, I think that's it ya. Mungkin tidak begitu detail saya jelaskan di sini. So I hope if you have a question regarding that, mungkin saya akan siap membantu teman-teman nantinya. Okay, this is our email that you can reach out to, jakarta@educationusa.org, jakarta@america@educationusa.org. And this is my email, and this is my phone number if you want to talk a little bit more intimately talking about your preparation study in the United States, and I'm so happy to help you guys here. Okay, all right, I'm going to stop here. Terima kasih Mas Iqbal, luar biasa sekali ilmu dan pengalamannya. Jadi sebelum saya masuk ke narasumber yang kedua, saya sangat tertarik nih Mas terkait yang tadi Mas Iqbal sampaikan, Education USA ini saya baru dengar juga nih kebetulan. Jadi ini semacam apa ya Mas, lembaga konsultasi untuk para apa ya istilahnya, pencari beasiswa gitu ya Mas ya. Bisa dikatakan. Bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi apakah yang perlu disiapkan ketika seseorang gitu ingin datang ke Education USA? Apakah sudah harus menyiapkan sebenarnya kita sudah tahu nih kita mau apa ya istilahnya, kita mau melamar ke college di USA yang mana, atau apa yang akan bisa disampaikan atau diberikan oleh Education USA, Mas? Oke, terima kasih Mbak Cintaka. Oke, yang banyak sekali sih yang datang ke kita ya. Jadi ada yang sama sekali tidak tahu mau ngapain. They start first conversation about their planning studying in the US. Ada juga yang sudah siap dengan essay-nya. Ada yang bertanya tentang Mas beasiswa juga. Oke, Mas ada nggak kira-kira beasiswanya untuk US? Mas kita mau kolaborasi nih, ada event atau apa. Jadi a lot of thing ya Mbak ya. Jadi it's depend on what kind of thing they need. Okay, as long as something related to Education USA, kita akan untuk mengakomodir, untuk membantu teman-teman itu. Tapi most likely kalau sekarang itu teman-teman yang sedang persiapan untuk Fulbright, maka itu untuk pengecekan essay seperti itu. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Untuk selanjutnya mempersingkat waktu, kita langsung ke narasumber yang kedua, Mbak Kania Rahma. Mbak Kania Rahma ini saat ini berdinas di Unit Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI sebagai analis kebijakan ahli pertama. Betul ya Mbak ya? Saat ini sedang menempuh master degree ya Mbak? Saat ini betul di jurusan Human Rights and Democratization. Kemudian penerima beasiswa dari European Union tahun 2021. Betul? Nah, berarti saat ini sedang kuliah tapi dari Jakarta gitu ya Mbak Kania ya? Saya sedang kuliah. Sebenarnya ada juga insentifnya untuk berangkat ke sana, tapi saya ada personal reason, jadi saya masih harus tetap di sini. Terima kasih. Baik. Kemudian Mbak Kania ini juga sedang mengikuti Australian Award Short Term Program ya Mbak ya, dari pemerintah Australia. Wah, luar biasa. Sibuk sekali nih berarti. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita siang ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Mbak Kania. Baik, terima kasih Mbak Cintaka. Saya menyapa kembali untuk Sobat Ekon. Selamat siang. Saya akan share. Baik, apakah sudah dapat terlihat? Sudah ya? Sudah Mbak.
Baik, saya akan memaparkan pengalaman saya mengenai penulisan motivation letter untuk beasiswa. Daftar isinya ada definisi, persiapan penulisan, proses penulisan, finalisasi penulisan, dan trik-trik yang telah saya lakukan selama menjadi pencari beasiswa sebelumnya. Baik, sedikit mengenai definisi. Motivation letter berasal dari bahasa Inggris. Motivasi yaitu dorongan, surat yaitu tulisan. Yang mana saya simpulkan motivation letter adalah tulisan yang menggambarkan tentang dorongan pada diri seseorang, yaitu bersifat unik ya, untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu beasiswa. Seperti yang telah disebutkan Mas Iqbal sebelumnya, motivation letter bisa disebut dalam ragam penyebutan, seperti misalnya statement of purpose, letter of purpose, dan personal statement. Dan dalam beasiswa saya kebetulan disebutkan dengan personal statement. Kemudian apa saja persiapan penulisan? Saya akan sampaikan secara teknis berdasarkan pengalaman saya, yaitu yang pertama membaca teliti persyaratan penulisan, yaitu cek apakah ada atau tidak template khusus di lampiran persyaratan. Biasanya beberapa beasiswa itu menyediakan template yang secara khusus yang harus teman-teman kerjakan sesuai dengan template tersebut, atau bahkan bisa juga tidak menyediakan template karena sudah bisa diisi langsung di website yang sudah disediakan. Kemudian bahasa apa yang dipergunakan? Misalnya bahasa Inggris, atau karena ini beasiswa Indonesia misalnya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing lainnya. Kemudian perhatikan jumlah kata minimal dan maksimal, karena biasanya itu ada maksimalnya dan minimalnya, atau maksimal 1 lembar atau maksimal 2 lembar, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk menulis nama teman-teman pada tulisan motivation letter, kemudian menyimpan nama dokumen atau file yang mudah ditelusuri, misalnya motivation letter underscore nama teman-teman. Kemudian menyimpan format dokumen sesuai dengan persyaratan, misalnya harus disimpan dengan format PDF atau Word dan lain-lain. Kemudian baca dan baca ulang persyaratan. Kemudian berikut juga saya sampaikan contoh beasiswa APMA atau beasiswa saya, Asia Pacific Master of Arts. Your personal statement will be ideally be maximum 800 kata. Jadi yang saya sebutkan, please untuk dengan teliti membaca berapa maksimal kata yang dipersyaratkan. Kemudian jangan lupa untuk a brief background about you, seperti misalnya nama kalian, bekerja di mana, atau latar belakang pendidikan teman-teman. Kemudian, why are you applying? Kenapa teman-teman apply beasiswa ini? Kemudian, kenapa kamu percaya bahwa kamu cocok untuk beasiswa ini? Dan apa rencana masa depan Anda setelah lulus dari program ini? Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, motivation itu bersifat individual dan unik. Jadi pasti akan berbeda dan harus ditulis semenarik mungkin. Dan juga ini ada persyaratan yang selanjutnya, your personal statement should be written in a clear, concise, and engaging manner. Kemudian saya juga saat menulis motivation letter juga mencari inspirasi dari berbagai sumber, khususnya dari alumni penerima beasiswa. Jadi kira-kira kenapa mencari inspirasi itu penting? Karena bisa juga kita bisa menilai atau menilai kira-kira tulisan apa sih yang biasanya disukai oleh pemberi beasiswa. Tapi jangan lupa jangan pernah menyontek atau bahkan copy paste, karena pasti akan ketahuan gitu. Jadi bisa juga inspirasi itu teman-teman catatkan di coret-coretan misalnya, jadi nanti tinggal dituangkan ke outline motivation letter. Kemudian lanjut ke proses penulisan, yaitu pemilihan kata.
menggunakan kata-kata yang formal, baku, dan juga akademis dan sophisticated, atau bisa saya gambarkan jarang bahasanya itu, terus habis itu formal dan juga tidak bertele-tele, tegas, dan juga relevan dengan jurusan atau beasiswa kampus yang akan Anda apply. Kemudian menggugah dan menyentuh pembaca. Kemudian jika menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan EYD seperti tanda baca, tulisan asing miring, dan juga nama orang dan lokasi diawali huruf kapital. Kemudian untuk menulis outline, teman-teman bisa menulis, saran saya bisa menulis di Microsoft Word terlebih dahulu sebagai coret-coretan sebelum disubmit di websitenya. Misalnya motivation letter itu tertulis bisa ditulis di websitenya langsung. Jadi saya sarankan ditulis di Microsoft Word terlebih dahulu. Kemudian perhatikan persyaratan, apakah ada syarat khusus dari penulisan motivation letter teman-teman. Tadi saya sudah sampaikan contoh motivation letter, konten motivation letter yang dipersyaratkan oleh beasiswa saya. Kemudian apabila tidak ada syarat tertentu, saya sarankan sebagai berikut. Paragraf pertama yaitu introduction, seperti nama, posisi Anda saat ini, asal tempat kerja, latar belakang pendidikan. Kemudian paragraf yang kedua, apa sih permasalahan di tempat kerja Anda yang ingin Anda pecahkan melalui pendidikan lanjutan Anda dan dikaitkan dengan kontribusi Anda ke depan. Jadi teman-teman harus bisa membaca dan menilai kira-kira apa permasalahan atau kekurangan di tempat kerjaan teman-teman, sehingga beasiswa ini penting banget buat tidak hanya buat teman-teman secara pribadi, tetapi juga tempat kerja dan juga kalau bisa untuk Indonesia, negara Indonesia. Kemudian paragraf ketiga, teman-teman bisa melakukan riset tentang kampus mengenai mata kuliah apa yang akan didapatkan dalam program beasiswa yang teman-teman akan apply, kemudian dosen pengajarnya beserta expertise mereka yang cocok dengan minat atau latar belakang pekerjaan studi Anda sebelumnya. Jadi di paragraf ini teman-teman harus lihat websitenya. Jadi kira-kira pemberi beasiswa itu bisa menilai apakah benar jurusan ini tuh sesuai dengan minat dan juga expertise yang Anda kerjakan sekarang dan juga minat Anda di masa depan. Kemudian paragraf terakhir bisa menjadi penutup, yaitu kira-kira big dream Anda apa setelah lulus nanti setelah mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian menggunakan desain template yang menarik. Nah, ini bersifat opsional ya teman-teman. Jadi kalau di beasiswa saya kebetulan tidak dipersyaratkan misalnya pakai desain Canva atau desain pokoknya yang menarik gitu ya. Nah, itu tidak dipersyaratkan, tapi saya memilih menggunakan desain template yang menarik karena saya rasa saat itu bisa menunjukkan minat yang besar dari saya dan niat yang besar bahwa saya itu benar-benar kepingin mendapatkan beasiswa tersebut, dan bisa jadi itu menjadi nilai tambah. Tapi mohon dicatat agar desain tersebut tidak berlebihan dan usahakan terlihat profesional. Misalnya menggunakan warna yang terbatas seperti 2 atau 3 warna dan tidak menggunakan gambar-gambar yang berlebihan. Nanti bisa saya contohkan desain motivation letter saya. Kemudian ini bagian yang terakhir, finalisasi penulisan, yaitu ada pemeriksaan mandiri sebelum difinalkan, yaitu cek ulang persyaratan, cek jumlah kata, bisa menggunakan word count di Microsoft Word, jadi bisa terlihat berapa jumlah kata yang teman-teman sudah tulis. Kemudian editing tulisan seperti margin yang justify, terus subjudul di bold dan lain-lain. Dan jangan sampai typo, ulang lagi, baca ulang lagi, jangan sampai typo, cek tanda baca, cek kata atau kalimat yang sekiranya ada yang kurang pas, misalnya kurang baku, kurang formal, dan lain-lain.
Kemudian jika Anda tidak yakin akan suatu kata, Anda bisa cek KBBI jika itu berbahasa Indonesia. Kemudian setelah pemeriksaan mandiri, teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang dapat mendeteksi kesalahan penulisan dalam bahasa Inggris dan plagiasi. Misalnya saya gunakan Grammarly. Jadi bisa teman-teman mengecek apakah grammar teman-teman itu ada kesalahan atau typo dan lain-lain, dan juga bisa cek plagiasi. Siapa tahu waktu teman-teman mencari inspirasi terlalu semangat, jadi siapa tahu copy paste seperti itu. Nah, itu bisa dicek plagiasinya menggunakan Grammarly. Kemudian bisa juga saat itu saya meminta bantuan teman saya yang cukup bagus itu bahasa Inggrisnya, jadi teman saya bisa mengecek dan memberikan masukan saya terhadap draft motivation letter saya. Kemudian ini trik tambahan, persiapkan sampai minimal 1-2 bulan sejak membaca persyaratan. Jadi seperti Mas Iqbal juga sampaikan sebelumnya, jangan langsung dikerjakan saat 1 hari itu juga gitu, tapi bisa dicicil, kemudian balik lagi, kemudian tulis lagi, coret-coretan lagi, terus mendraft lagi. Jadi usahakan jangan terlalu mepet untuk mengerjakannya dan berikan waktu jeda minimal 1-2 bulan, minimal sekali 1 bulan. Kemudian remember bahwa motivation letter adalah bagaimana Anda menjual diri Anda dalam bentuk tulisan secara elegan, penuh semangat, dan penuh minat. Jadi Anda harus percaya diri, kritis, dan bisa membaca masalah di tempat kerja Anda saat ini. Renungkan kontribusi Anda dan yakinlah bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk meraih beasiswa tersebut, dan posisikan diri bahwa pemberi beasiswa tidak ragu untuk memberikan beasiswa kepada Anda. Gitu. Baik, masih ada waktu Mbak? Apa kalau masih ada waktu saya ingin share? Silakan contoh. Mbak Kania. Masih ada waktu, silakan. Ya, ini contoh personal statement saya. Jadi saya pakai 2 warna, ada coklat dan coklat muda, coklat tua dan coklat muda. Ini ada introduction. Saya nama saya Kania, ingin apply program beasiswa APMA. Saat ini pegawai negeri sebagai analis kebijakan di Komnas HAM. Kemudian di paragraf kedua saya tulis background saya sebelumnya, saya corporate lawyer di salah satu law firm. Kemudian saya kenapa sih saya ingin apply beasiswa ini? Karena saya tidak ingin hanya menjadi PNS yang biasa, tapi saya ingin menolong teman-teman yang hak asasinya dilanggar, terus teman-teman marginalized, kelompok rentan dan lain-lain. Dan saya ingin menjadi pembela hak asasi manusia sekaligus pegawai negeri sipil di institusi saya. Kemudian di paragraf ketiga saya tulis permasalahan yang ada di tempat kerja saya. Seperti dibandingkan laki-laki, tidak banyak perempuan yang mempunyai kesempatan untuk bekerja di bidang hak asasi manusia. Sebagai contoh, komisioner Komnas HAM saat ini hanya 1 dari 7 orang yang perempuan. Nah, jadi saya ingin menjadi salah satu atau penerus mereka, terutama dari kaum perempuan. Kemudian paragraf keempat, kontribusi. Jadi saya berkomitmen untuk memberikan kontribusi di bidang hak asasi manusia, dan saya percaya bahwa program ini match dengan saya dan akan memperkuat pengetahuan saya di bidang hak asasi manusia. Kemudian di paragraf berikutnya, ya, ini harapan saya dengan bergabungnya dengan program ini, saya akan bertemu dengan berbagai student dan dosen dari berbagai background, khususnya profesional dan dosen dari berbagai interest dan berbagai negara di Asia Pasifik. Saya contohkan belajar di Thailand dan
negara Asia Pasifik lainnya akan membuka mata saya tentang HAM dan demokrasi di negara tersebut, dan khususnya saya tulis saya sangat minat di isu tenaga kerja, saya tulis di situ. Kemudian singkatnya di paragraf terakhir saya juga senang dengan beasiswa di sini karena saya kenal sama salah satu peneliti, saya sebutkan penelitinya namanya siapa, dan dia mendapatkan beasiswa ini juga sebelumnya, dan saya senang bekerja dengan mereka karena mereka sangat pintar dan profesional di bidang HAM. Ya, kira-kira seperti itu pengalaman saya. Semoga bisa jadi masukan bagi teman-teman, dan saya juga informasikan bahwa program beasiswa ini juga sedang dibuka sampai dengan April. Jadi kalau teman-teman minat akan saya tulis. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Mbak Cintaka. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Kania, luar biasa ini presentasinya dari teori sampai konkretnya ya, sampai ada contohnya, dan contohnya luar biasa sekali nih. Benar-benar suatu cara memarketingkan diri yang luar biasa gitu Mbak. Ya istilahnya kalau motivation letter atau personal letter itu kan bagaimana cara kita mempromosikan diri kita gitu kan ya intinya. Tapi yang lebih penting lagi kalau saya simpulkan bahwa ketika kita udah semangat nulis nih mau bikin motivation letter atau personal statement, tapi jangan lupa kita harus pelajari dulu nih syaratnya apa saja, persyaratan apa saja yang harus kita tulis di motivation letter kita ya. Jangan-jangan sudah terlalu semangat ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke narsum kita yang ketiga. Di sini sudah hadir juga Mbak Christina Forensia Mandagi. Selamat siang Mbak Christina. Untuk Mbak Christina, background pendidikan S1 dan S2 hubungan internasional ya Mbak ya. Spesialisasi di diplomasi publik. Saat ini sedang studi di Ewha Women's University ya Mbak di Korea ya. Betul. Dari Global Korea Scholarship Graduate tahun 2020. Betul ya Mbak Christina ya. Baik, berarti ini langsung dari Korea nih ya, live dari Korea nih. Baik, saya persilahkan Mbak Christina. Terima kasih Mbak Cantika untuk perkenalannya. Untuk mempersingkat waktu, aku langsung menjelaskan aja ya terkait dengan GKS, dan juga kalau di GKS kita sebutnya untuk yang motivational letter itu kita sebutnya personal statement, kurang lebih sama dengan yang dipaparkan oleh Mas Iqbal di Education USA. Dan dalam pendaftaran GKS sendiri itu ada beberapa dokumen yang penting ya terkait dengan personal statement, karena kalau di pendaftaran beasiswa lain mungkin itu pendaftarannya sendiri-sendiri kan dokumennya. Sedangkan kalau untuk GKS sendiri, pada saat kita download aplikasinya, itu sudah dalam satu bundle, dan di dalam satu bundle itu terdiri dari application form, kemudian personal statement, kemudian ada juga study plan, dan form untuk letter of recommendation, sama ketentuan-ketentuan lainnya. Jadi nggak perlu dipisah-pisahin. Jadi mungkin agak beda seperti yang dijelaskan oleh Mbak Kania tadi ya. Kalau misalnya untuk yang beasiswanya Mbak Kania kan itu kita sendiri-sendiri gitu, dan harus bahkan menamai filenya beda-beda kan. Tapi kalau untuk yang berminat daftar GKS nggak perlu khawatir di bagian situ karena kita langsung di dalam satu bundle tersebut. Kemudian untuk bicara tentang personal statement, di GKS sendiri itu sangat penting, karena melihat bahwa setiap tahun itu ada sekitar 700 sampai dengan 2.000-an orang yang mendaftar untuk beasiswa GKS, itu baru dari embassy track ya, belum yang university track. Karena kalau beasiswa GKS sendiri kan, itu ada yang embassy track, ada juga yang university track. Nah, kalau dari embassy track, itu mereka daftar ke kedutaan, bisa pilih sampai 3 universitas dengan 3 program studi yang berbeda.
Tapi kalau mendaftar melalui University Track itu cuma bisa pilih satu program studi di satu universitas saja. Nah, dan setiap tahun itu kuota kursi untuk kita orang Indonesia ada 26 sampai dengan 27 seat khusus untuk yang Embassy Track. Aku juga jelasin karena aku sendiri kemarin ambil jalurnya yang Embassy Track. Nah, kalau tadi kan Mas Iqbal dari Education USA pasti lebih banyak mungkin teman-teman PNS sekarang yang mau lebih condong ke Amerika Serikat kan, karena siapa gitu yang nggak mau ke Amerika Serikat gitu, ataupun ke Eropa, ataupun negara-negara lain. Tapi kalau Korea sendiri memang lokasinya di Asia, tapi it doesn't mean that it's less interesting than the other scholarships, karena kalau dari experience pembelajaran di Korea sendiri itu udah sangat-sangat bisa kita bilang lumayan westernized, tapi memang values-values yang ada di dalamnya masih sangat-sangat Korea banget gitu. Nah, kemudian personal statement untuk yang GKS ini itu penting karena di sini kita harus bisa menunjukkan otentik maksudnya diri kita tuh otentik gitu dan kita bisa stand out dari sekitar 700 sampai 2000 kandidat lainnya. Dan kalau misalnya ditanya ke aku pribadi apa yang aku pikir bagus untuk satu personal statement berdasarkan pengalaman dan membantu teman-teman yang lain juga apply untuk GKS, aku bisa bilang itu personal statement kita harus pertama original ya, kemudian juga selektif dan meyakinkan. Kalau kita berbicara tentang original, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Iqbal dan juga Mbak Kania tadi, memang sangat penting bagi kita untuk mencari inspirasi dan juga bisa menarasikan tentang diri kita di dalam personal statement kita dengan baik nih, karena kita mau menjual diri kita supaya yang lagi screening beasiswa kita atau reviewernya, mereka kayak merasa yakin bahwa orang ini unik gitu dan matching dengan segala ekspektasi mereka dari seorang kandidat beasiswa GKS gitu. Dan untuk selektif di sini gara-gara kalau misalnya orang daftar itu kebanyakan kan kita punya banyak prestasi gitu. Mau nih masukin semuanya ke dalam personal statement kita biar kalau misalnya gue cuma masukin 1 atau 2 pengalaman nanti kayaknya kurang eye catching gitu. Masukin aja nih semuanya, tapi ternyata mereka kurang relevan dengan program studi yang mau kita pilih ataupun keterkaitan dengan program GKS ini gitu kan. Nah, jadi itu juga kita harus seleksi baik-baik kira-kira program pencapaian apa aja yang udah kita punya selama ini, pengalaman yang kita punya yang sesuai dengan apa yang mau kita daftar di program GKS maupun dari kampus dan jurusannya kita. Kemudian convincing. Nah, bagaimana kita bisa appeal meyakinkan di depan reviewer ya kita harus berusaha bikin personal statement kita memenuhi 2 nilai yang sebelumnya itu original dan juga selektif. Kalau misalnya kita cuman bilang, oh saya tuh orangnya begini, saya tuh orangnya begitu, tapi supporting evidence-nya apa? Nggak ada gitu kan. Nah, jadi setiap klaim yang kita buat di dalam personal statement kita harus ada supporting evidence-nya juga gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu personal statement khusus untuk GKS harus koheren dan juga kohesif ya dengan study plan ataupun dokumen-dokumen lain, termasuk juga letter of recommendation. Kenapa? Karena biasanya yang ditulis di dalam personal statement, gimana supaya kita membuktikan itu real dan juga betul, ya tentunya dengan mencari orang yang bisa merekomendasikan kita sesuai dengan testimoni yang kita berikan. Nah, pengalaman aku pada saat aku minta surat rekomendasi, referees aku tuh minta juga personal statement yang sudah aku tulis. Jadi itu bisa dibikin berkesinambungan gitu. Tapi ini mungkin tidak apply untuk semua case karena ada juga referee yang mungkin sangat sibuk ya. Jadi kayak mungkin mau ngebaca personal statement kita aja tuh agak susah. Nah, buat yang mendapat kesempatan untuk mendraft letter of recommendation-nya sendiri sebenarnya peluangnya lebih tinggi gitu untuk quote and quote ya mengawinkan personal statement-nya dan juga letter of recommendation-nya. Jadi mencari referee juga penting karena apa yang kita tulis di dalam personal statement kita kalau bisa itu yang memberikan referee adalah orang yang juga meng-supervise ataupun yang tahu kita pada saat kita menuliskan maksudnya sedang melakukan pengalaman tersebut gitu. Nah, selanjutnya ini untuk contoh personal statement-nya ya. Jadi kalau untuk di GKS itu sebenarnya kalau bicara tentang outline nggak perlu khawatir karena GKS itu sudah memberikan outline apa yang mereka harapkan dari
personal statement kita masing-masing. Salah satu contohnya ini ada yang tulis poin pertama, motivations, which why you apply for this program. Kemudian yang poin kedua itu minta education dan work experience in relation to GKS. Kemudian reason kenapa mau ke Korea Selatan, dan yang terakhir itu ada tambahan lain nggak kira-kira yang bisa menaikkan chance kita nih supaya dipertimbangkan sebagai salah satu penerima beasiswa GKS. Nah, ini semua hanya boleh ditulis dalam satu halaman saja. Jadi di sini sudah sangat strict ya mereka, karena memang orang Korea kalau bikin peraturan mereka sangat-sangat strict. Kalau udah dibilang A berarti A gitu. Kalau misalnya di luar dari ketentuan yang dikasih ya langsung otomatis didiskualifikasi ya. Kemudian juga untuk ketentuan space-nya juga sudah dibilang, dan bahkan font-nya pun sudah diatur beserta dengan ukuran font-nya. Nah, ini tuh kita cuman boleh menulis sesuai dengan apa yang sudah dimintakan di sini. Khusus untuk motivation, kenapa kita mau apply di sini, kita bisa mulai dengan sesuatu yang personal. Kalau dari aku sendiri, kemarin aku menuliskan mengenai latar belakang keluarga, karena aku anak satu-satunya nih, dan semua orang selalu berpikir, oh anak satu-satunya itu manja, anak satu-satunya itu nggak mandiri, anak satu-satunya begini dan begitu. Nah, aku selalu berusaha agar supaya dengan aku bisa studi lanjut, bahkan sampai ke luar negeri, membuktikan bahwa ini semua tuh tidak karena usaha orang tua aku saja gitu, tapi ada akunya di situ gitu, membuktikan ataupun mematahkan stereotip masyarakat tentang aku sebagai anak satu-satunya. Kemudian aku juga mention tentang pengalaman aku kemarin dapat beasiswa nih, tapi karena aku males-malesan, aku fail. Jadi aku cerita, pengalaman aku yang gagal ini, aku jadikan motivasi supaya nanti pas aku dapat beasiswa ini, aku benar-benar akan memberikan yang terbaik gitu loh. Jadi I learn from my mistake. Kemudian yang selanjutnya, untuk paragraf kedua, oh ya teman-teman, jadi karena ini ada 4 poin, berarti 1 poin itu kalau bisa dibikin dalam 4 paragraf. Yang kedua bicara tentang edukasi dan juga pengalaman. Nah, aku cerita pas aku kemarin kuliah, kira-kira pendidikan aku linear nggak dengan jurusan yang mau aku tuju. Kalaupun nggak linear, itu bisa dijelaskan kenapa dan apa yang mau dilakukan. Kemudian pengalaman kerja. Nah, ini juga kita bisa bilang, tapi bukan cuma nge-mention apa yang pernah kita lakukan sebelumnya, tapi kita bilang kalau dari pengalaman itu, result apa yang kita kasih, dan untuk diri kita sendiri, kita jadi orang yang seperti apa. Jadi itu 2 hal penting. Karena kebanyakan orang cuma mention, oh saya kerja di sini, saya kerja di situ, bla 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 bla, tapi orang Korea tuh ngelihat resultnya mana gitu. Kalau misalnya cuma banyak pengalaman tapi nggak ada result ataupun personal gain ke diri sendiri, berarti he or she doesn't really learn from that experience. Terus yang selanjutnya, reason untuk study di Korea. Kalau alasannya hanya karena drama ataupun K-pop semata, mohon maaf ya, seluruh dunia juga mau demikian gitu. Nah, cuman masalahnya, kalau dari aku sendiri, aku melakukan hal yang justru sudah sangat mainstream ini. Jadi pada saat ditanya, kenapa mau belajar di Korea Selatan, bahkan aku bilang cerita aku tentang BTS, dan aku betul-betul cerita bahwa ya kalau nggak karena BTS, aku nggak akan tertarik ke Korea Selatan, karena ada Amerika, ada Eropa, ada Australia, negara-negara lain yang sebenarnya jauh gitu dari segi pendidikan sebelum Korea Selatan ya. Tapi karena aku bisa menjelaskan kenapa BTS itu yang menjadi alasan aku, bahkan sampai memotivasi aku untuk melakukan penelitian tentang budaya populer, nah itu aku masukin di situ dan aku bilang bahwa Korea Selatan adalah negara yang paling tepat untuk belajar tentang diplomasi publik sekarang. Nah, itu juga salah satu hal yang bisa menjadi alasan yang meyakinkan. Jadi, apapun itu ya kita bisa masukin sebenarnya. Terus untuk yang poin terakhir kayaknya aku nggak tulis karena aku cuma 3 paragraf waktu tulis personal statement aku. Terus yang terakhir, nah ini untuk do and don'ts-nya. Tentu saja kita kalau mau menulis personal statement itu kita harus be real ya, dan juga percaya diri dengan apa yang mau kita tuliskan. Tapi jangan sampai terkesan kita terlalu arogan atau overconfident gitu dalam menjelaskan diri kita sendiri. Kemudian dalam penulisan, itu kalau bicara personal statement, khususnya GKS, menggunakan perspektif orang pertama. Jadi jangan bilang he or she gitu-gitu, tapi langsung dari kita aja gitu. Terus, nah kebanyakan itu ada yang kesulitan untuk fit everything in one
page, jadi kayak melebihi. Nah, untuk tipsnya dari aku sendiri, satu paragraf itu jangan sampai melebihi 5 kalimat ya. Terus yang selanjutnya, ya ini yang bagian selektif, put only the most relevant experiences. Jadi kita harus seleksi baik-baik pada saat sebelum kita menulis personal statement, kita kan harus outline dulu seperti Mbak Kania tadi bilang. Nah, dalam outline itu kita seleksi dulu kira-kira experiences apa aja yang mau kita masukin ke dalam personal statement-nya kita. Nah, kemudian setelah itu setiap experiences yang kita mention itu juga harus ada supporting evidence-nya. Jadi kalau misalnya kamu cerita tentang A, tapi di dalam entire package of your application itu tidak ada yang mendukung klaim tersebut, nanti mereka mau klarifikasinya seperti apa gitu kan. Nah, terus always try to be convincing in each paragraph. Contohnya ada yang aku tulis di bawah sini nih. Jadi aku highlight untuk kata-kata di setiap penutup paragrafnya, aku selalu tulis kalimat-kalimat yang bisa meyakinkan gitu. Dan yang terakhir untuk don't-nya, jangan overthink the grammar. Ini juga salah satu hal yang agak lenient about GKS, karena ini kan Korea ya, jadi kalau dari segi bahasa Inggris mereka tuh tidak terlalu nge-push, cuman bukan berarti juga grammar-nya harus amburadul gitu loh. Kalau dilihat dari personal statement aku di sini, ini tidak 100% grammatically correct sebenarnya, cuman kayak ya udah masukin aja, yang penting apa yang kita bisa mau komunikasikan itu bisa tersampaikan. Dan kalau masalah proofread atau memeriksa terkait teknis dan juga bahasa dan juga kesinambungan semua aplikasi, itu aku sarankan minimal 2 kali ya, at least 2 kali, dan dalam jarak contoh kita tulis selesai nih hari ini nih. Nah, dudukin dulu aplikasinya, 2 hari kemudian baru kita baca dan kita cek lagi apakah dia udah berkesinambungan dan juga sudah betul-betul seperti apa yang ingin kita sampaikan, sudah jelas, dan juga apa ya, maksudnya udah hal-hal yang esensialnya itu tuh sudah terpenuhi gitu. Kalau misalnya sudah dilakukan, harusnya personal statement tersebut juga sudah layak untuk disubmit. Dan palingan dari aku sekian, kalau mau ada pertanyaan kita bisa diskusiin lebih lanjut. Dan kalau misalnya mau reach out ke aku juga bisa kontak di sini ya, kalau misalnya ada yang tertarik untuk GKS. Karena sebenarnya walaupun memang di Indonesia sendiri populer, tapi Korea mungkin masih agak sedikit lebih kurang populer gitu daripada Amerika ataupun Eropa ataupun Australia gitu. Ya, thank you Mbak Cintaka, dikembalikan. Terima kasih Mbak Christina. Sangat lengkap sekali, bahkan sampai saya bingung nih mau menyimpulkannya gimana. Tapi kita sama-sama ARMY ya ternyata ya. Yeay! Jadi ternyata BTS juga bisa menginspirasi untuk bikin personal statement nih kayaknya nih. Iya betul banget Mbak, betul banget. Bahkan berhasil gitu ya Mbak ya. Oke, di sini saya sapa dulu nih Mas Iqbal, masih bergabung dengan kita. Iya benar Pak, nggak apa-apa, bisa lanjut. Oke, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu karena waktunya sudah jam 1 siang, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Kebetulan sudah ada 2 penanya. Nah, karena Mas Iqbal juga akan ada agenda lain, mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Mas Iqbal untuk menjawab. Jadi ada pertanyaan nih Mas Iqbal dari Mbak Nazala. Pertanyaannya adalah, salah satu kesulitan saya selama menulis esai atau personal statement adalah mencari hook di paragraf pertama, jadi kalimat pembuka mungkin ya, untuk menarik perhatian pembaca nih, supaya dari awal aja udah nggak menarik gitu ya. Jadi kita harus gimana sih caranya menempatkan kalimat yang membuat pembaca ini penasaran dengan kalimat-kalimat kita selanjutnya gitu ya. Apakah dalam personal statement atau motivation letter ini diceritakan dalam bahasa baku gitu ya? Maksudnya bahasa baku, bahasa Inggris baku atau bahasa Indonesia dengan baku, atau boleh dengan gaya penyampaian yang lebih ringan tapi menarik dan menarik tetapi tetap formal gitu, Mas Iqbal. Silakan. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ya. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa
hook itu penting tapi nggak harus gitu loh. Jadi kalau ada bagus, karena terkadang itu kita bingung juga ya, hook ini kan kita nge-grab attention ya. Jadi kayak ketika orang baca pertama, orang langsung senang gitu loh. Nah, kalau gaya bahasanya itu, disarankan untuk lebih, ringan nggak apa-apa, tapi jangan freestyle ya jadinya, jangan kayak terlalu creative writing, jadi kayak bahasa-bahasa novel. Kecuali memang kita nge-apply ke creative writing program, itu that's okay. Nah, kalau ditanya, hook yang baik itu seperti apa? Macam-macam sih sebenarnya. Ada orang yang menceritakan tentang pengalaman dia, struggling dia ketika dia SMA atau mungkin dia masa kecil, itu dia bisa menjadi grab attention dengan menceritakan dia struggling-nya dia gitu loh. Atau mungkin dia bisa menceritakan tentang bagaimana pahitnya dulu keluarga dia. Bisa banget, ya kan? Setelah pahitnya keluarga dia atau struggling banget keluarga dia, akhirnya itu dia dari yang mungkin dulu yang kayak nothing, and then dia kayak berusaha untuk hidup lagi atau revive lagi, akhirnya dia bisa mampu untuk mengubah kehidupan dia lebih bagus. Nah, itu bisa. Nah, ada sebagian orang yang hook itu dengan data-data, bisa. Kayak misalnya kita masukin data bahwa di Indonesia itu punya data bla 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 bla, menggunakan data. Ada sebagian orang menggunakan data seperti itu. Ada sebagian orang hook itu dengan research project yang dia fokus. Ada. Nah, jadi ini kan sebenarnya menulis ini adalah bagaimana kita membiasakan menulis gitu, sehingga akhirnya kita tuh punya ritme, atau bukan ritme sih, akhirnya kita tahu bagaimana menempatkan tulisan kita. Jadi kalau teman-teman itu yang udah 5 tahun nggak menulis, terus tiba-tiba harus menulis personal statement, dan ini saya pikir harus butuh waktu berbulan-bulan bahkan saya pikir. Kenapa? Karena untuk mendapatkan ide itu pertama susah, ya kan, harus tadi Kania juga menceritakan bahwa kita harus banyak baca buku, harus melihat referensi orang lain, banyak sekali gitu loh. Jadi kalau saran saya sih bagaimana untuk mendapatkan hasil tulisan yang bagus itu adalah ya nulis aja. Nulis, tapi jangan, kalau saya sih pribadi, pengalaman saya pribadi itu adalah saya selalu punya satu apps yang tersinkron dengan 3 device yang saya punya. Jadi ketika saya punya waktu, ketika lagi nunggu istri saya di kantor, saya langsung revise tulisan saya. Jadi saya udah nulis, terus saya tinggalin, ketika saya ada waktu kosong, jadi saya nggak benar-benar ngambil waktu, besok saya jam 10 harus nulis. No, I never do that like that. Jadi ketika saya lagi nunggu istri belanja misalnya, lagi bengong atau apa, I take my phone and then I continue my writing. Dan di saat itulah ide-idenya itu muncul. Ketika saya mungkin lagi santai, lagi scrolling sosmed, itu banyak itu ide-ide, kayaknya bagus nih. Terus I'm go to my apps and then I continue my writing. Dan itu efektif banget sekali sih bagi saya. Efektif sekali, tapi you have to go back and forth ya. Jadi kayak benar-benar balik lagi. Itu bisa satu tulisan itu bisa sampai 40 sampai 50 kali saya bolak-balik untuk satu tulisan saja gitu. Karena terkadang ketika kayak kita udah nulis satu tulisan udah jadi, ternyata pas kita ada ide lain, ternyata tulisan saya yang di sebelumnya itu kayak hancur banget nih. Jadi saya tulis ulang lagi. Sehingga saya mendapatkan ide yang benar-benar bagus seperti itu sih. I hope it's clear ya jawabannya. Ya, baik Mas Iqbal. Ini satu pertanyaan lagi sebelum mungkin nanti Mas Iqbal Boleh. belum bisa bergabung Mohon maaf ya, Mbak Kania. Iya, nggak apa-apa Mas Saya Iqbal. harus ada meeting selanjutnya. Ya, boleh Ya, selanjutnya baik. sebelum. Jadi pertanyaan kedua nih Mas Iqbal dari Fauziah Ramadhani. Jadi pertanyaannya, selamat siang Mas, Mbak narasumber. Pertanyaannya adalah bagaimana sih menjelaskan kontribusi, Mas, yang akan kita berikan kepada negara setelah mendapatkan beasiswa. Nah, ini mungkin pertanyaan banyak orang yang ingin apply beasiswa tapi nggak pede gitu. Kita masih di posisi staff gitu ya, Mas. Tapi sebenarnya apa sih yang kita bisa berikan kepada negara dengan posisi staff gitu? Seperti itu, Mas. Jadi kontribusi luar biasa dan jangka panjang apa yang bisa kita berikan kepada negara setelah mendapatkan beasiswa ini, gitu Mas. Thank you. Mungkin sebelum nanti dilanjut ke Mbak Kania sama Christina ya, saya jawab dulu. Nah, kontribusi ini adalah salah satu yang sebenarnya disarankan untuk ditulis, ya. Jadi ketika menulis personal statement atau study objective itu harus ditulis
setelah selesai upon completion ya kan, setelah selesai kira-kira mau ngapain. Nah, kalau ini pertanyaannya adalah teman-teman itu jangan yang harus berpikir I have to do something big in the future. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Jadi yang kayak visible aja, yang kira-kira teman-teman PNS nih misalnya. Terus nanti kembali mau jadi ya tetap jadi PNS, tapi ada sesuatu yang plusnya di mana mungkin teman-teman dulu ke PNS sebelum berangkat kuliah ke Amerika Serikat, and then berangkat ke Amerika Serikat ada banyak koneksi, ya nggak, banyak ilmu. Terus ketika kembali, you can continue your connections, buat project misalnya dengan teman-teman dari negara lain, atau mungkin ngundang teman-teman atau apa. Jadi ini kan kontribusi ya, kira-kira yang mau kita lakukan ke depan. Atau mungkin teman-teman dari PNS itu want to do something for community misalnya. That's visible ya. Itu yang kelihatan, yang kayak bisa dilakukan gitu. Jadi apa yang teman-teman dapatkan di Amerika Serikat atau di negara lain misalnya, itu yang possible to do it setelah teman-teman selesai. Jadi kalau misalnya teacher sebelum berangkat teacher, setelah kuliah di sana balik lagi pasti jadi teacher juga, atau at least dia punya posisi lebih bagus membuat kebijakan, atau something visible, atau dia mau buat create a research center misalnya, atau research project. That's visible ya. Dibandingkan dengan teman-teman, setelah pulang saya mau membangun Indonesia dengan satu proyek besar yang miliaran misalnya. That is not possible. Nah, itu sangat impossible. Jadi walaupun itu in the end of the day mungkin bisa jadi ya kita punya ide, terus kita bisa ngumpulin orang dengan proyek yang besar, miliaran dan segalanya. Tapi yang mereka minta adalah yang kira-kira sejalan atau related to something what we have done before, Terus and then kita belajar di Amerika Serikat, apa yang kita dapat di Amerika Serikat itu yang kita bisa do something sustain in the future. Itu sih sebenarnya yang mereka cari. Dan ya mungkin ya itu tadi sih ya. Jadi ya harus teman-teman yang harus menyadari bahwa kira-kira mau ke depannya mau apa. Kalau misalnya research, ya udah lanjut aja, mau jadi researcher ke depan, terus dengan atau mungkin dengan big lebih projectnya agak sedikit lebih besar dan segalanya. Mungkin itu sih Mbak Cintaka untuk jawabannya. Baik, terima kasih Mas Iqbal, sangat clear sekali. Jadi kalau kita bisa bilang jangan terlalu istilah anak sekarang bombastis gitu kali ya Mas ya. Jangan terlalu ambisius bombay boleh, gitu tapi ya. jangan terlalu lebay juga sih. Betul. Jadi kita masih bisa terukur lah ya. Intinya jangan menjadi orang yang sama ketika sebelum dan sesudah mendapat beasiswa gitu ya. Ada improvement di situ gitu ya. Baik, terima kasih Mas Iqbal untuk partisipasi, untuk waktunya bergabung dengan kami. Jika ingin ke agenda selanjutnya, kami persilahkan. Terima kasih Mas Iqbal. Ya, terima kasih teman-teman ya, terima kasih Mbak Cintaka dan Mbak Christina. Kania, mohon maaf saya tidak bisa standby sampai selesai. Dan sahabat Ekon, sukses selalu ya, semangat selalu, and then just let us know if you need something from education. Oke, bye-bye. Terima kasih Mas Iqbal. Baik, selanjutnya ke Mbak Kania dulu nih. Mbak Kania, kalau untuk yang pertanyaan pertama yang tadi disampaikan Mas Iqbal juga, jadi kalimat pertama nih Mbak, kalimat pertama dalam motivation letter yang sangat istilahnya, mungkin critical point-nya ya di awal itu, bagaimana menurut Mbak Kania nih? Baik, terima kasih Mbak Cintaka. Menurut saya baku atau tidaknya motivation letter itu, Sobat Ekon harus bisa membaca situasi, misalnya bisa mengontak, menghubungi penerima beasiswa sebelumnya. Jadi teman-teman bisa baca situasi, apa sih yang disukai yang disukai oleh pemberi beasiswa. Kemudian jangan lupa untuk melihat persyaratannya kembali, seperti harus, kalau yang saya tadi tunjukkan, harus clear, concise, and engaging manner. Jadi kan harus jelas, padat, dan juga menarik. Jadi boleh-boleh saja sepanjang tidak melanggar persyaratan. Kemudian saya juga contohkan tadi bagaimana menulis yang menarik. Saya dulu sebagai lawyer, kemudian saya berputar arah menjadi pegawai negeri.
Kenapa? Karena saya ingin membela hak-hak asasi manusia untuk kelompok rentan dan lain-lain. Jadi harus menarik tapi otentik gitu. Jadi menurut saya gaya yang ringan dan menarik itu boleh-boleh saja. Yang penting jangan melanggar apa yang dipersyaratkan dan juga sesuai dengan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kania. Kalau untuk yang Mbak Kania tadi contohkan nih punya personal statement punya Mbak Kania nih kan luar biasa ya. Maksudnya hanya ada satu ya Mbak tadi kalau nggak salah di Komnas HAM nih satu-satunya perempuan gitu. Itu kan luar biasa ya gitu. Tapi kalau ketika kita nih istilahnya minder lah ya Mbak, kita mau apa sih kontribusi kita gitu kan ketika setelah mendapatkan beasiswa nih kita nggak pede gitu nulisnya. Itu tipsnya gimana tuh Mbak? Trik dan tipsnya. Apa yang kira-kira harus kita tonjolkan di situ? Menurut saya nggak perlu merasa minder, tapi teman-teman tuh harus percaya diri. Dan yang menurut saya yang paling utama adalah walaupun teman-teman itu staff atau merasa kurang pede gitu, teman-teman harus bisa membaca permasalahan, harus mengamati apa sih kira-kira yang kurang di tempat kerja teman-teman, sehingga permasalahan yang ada di tempat kerja teman-teman itu dapat dijawab dengan teman-teman itu mengikuti pendidikan tersebut. Jadi setelah teman-teman balik ke Indonesia, itu S2 teman-teman atau S3 teman-teman itu bisa bermanfaat secara langsung bagi tempat kerja teman-teman. Syukur-syukur bisa bermanfaat bagi Indonesia. Jadi kalau menurut saya kalau bisa ke lingkungan terdekat teman-teman terlebih dahulu. Seperti saya menulis waktu itu Departemen Pengkajian dan Penelitian di Komnas HAM itu risetnya kurang baik saya rasa karena apa itu saya jabarkan. Maka saya mengambil jurusan tersebut karena risetnya termasuk yang terbaik dan juga di Asia itu hanya ada satu jurusan tersebut di Asia sehingga relevan dengan kondisi HAM di Indonesia. Jadi saya ingin ke depannya nanti setelah saya lulus menjadikan pengkajian dan penelitian di Komnas HAM itu menjadi barometer untuk melakukan penelitian. Jadi tidak perlu yang terlalu jauh dulu, lihat amati apa sih yang kurang di tempat kerja teman-teman. Jangan minder karena pasti di setiap permasalahan itu di setiap tempat kerja itu ada permasalahan dan teman-teman harus bisa memecahkan masalah tersebut dengan didapatkannya gelar di dalam beasiswa teman yang akan datang. Iya. Terima kasih Mbak Kania. Jadi yang penting tuh confident dulu ya, percaya diri dulu ya sebelum menyusun motivation letternya. Jadi ternyata ini Mbak Kania, Mbak Kristina ada beberapa pertanyaan yang dari peserta yang ternyata itu tadi belum confident gitu loh Mbak. Jadi ada yang menyampaikan belum bekerja gitu. Jadi bingung nih mau tulis apa nanti kontribusinya gitu kan. Kemudian ada yang pengalaman kerja atau pengalaman organisasinya masih sangat minim. Jadi teman-teman ini sepertinya kurang percaya diri gitu dalam menyampaikan kontribusi nanti yang akan diberikan kepada negara atau instansinya seperti itu. Mungkin dari Mbak Kristina ada masukan? Kalau dari aku sendiri mengenai building confidence itu sebenarnya sudah di-cover ya sama Mbak Kania tadi. Cuman kalau misalnya berbicara masalah kontribusi gitu-gitu kan, sebenarnya waktu daftar GKS kemarin itu ada 2 panggilan ya, maksudnya aku pengen jadi diplomat, sama satu lagi pengen jadi educator lah, maksudnya ngajar di dalam rentang apapun gitu. Jadi kemarin pas ditanyain mau kontribusi ke bangsa dan negaranya, aku jawab, tapi ini kalau yang bagian ini kita nggak di dalam nggak di dalam personal statement kalau di GKS, tapi dia masuk ke bagian study plan. Jadi kalau di GKS itu emang agak beda, ada 2 dokumen. Tapi kalau misalnya berbicara tentang kontribusi, itu kemarin aku bilang ya kembali lagi aku ingin mengajar gitu. Jadi mungkin seperti yang dibilang tadi nggak harus yang gede atau seperti apa, tapi sesuatu yang mungkin kecil tapi impactful.
Dan salah satunya itu kan mengajar ya, karena juga kalau kita lihat dari presentasi orang yang lanjut S2 dan juga orang yang lanjut S3 di luar negeri, di Indonesia kan masih belum terlalu banyak. Memang sudah sangat meningkat dari tahun 90-an gitu. Cuman kalau misalnya sekarang masih dibutuhkan gitu tenaga-tenaga yang memang mau untuk berkomitmen di hal-hal seperti itu. Jadi kalau yang mau aku tambahin seperti itu sih. Baik, terima kasih Mbak Kristina. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, agak banyak di pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya ditujukan ke Mbak Kristina nih. Ada yang tertarik nih Mbak kelihatannya ikut GKS nih. Apakah dalam penerimaan beasiswa S2 GKS itu harus ada pengalaman kerja atau opsional? Dan apakah ada minimal akreditasi kampus asal, Mbak? Sebenarnya kalau di dalam guideline-nya sendiri tidak diwajibkan ada pengalaman kerja ya. Cuman kalau dari pendapat aku pribadi, memang kita punya pengalaman kerja itu menjadikan nilai tambah untuk kita sendiri juga. Dan juga di situ kita bisa, karena kalau contohnya GKS itu minta 2 rekomendasi kan, satu yang dari akademik, satunya lagi bisa yang profesional. Dan itu kita bisa minta kepada atasan kita pada saat kita bekerja. Jadi menurut aku itu nilai plus juga, karena bisa, maksudnya dari reviewernya mereka bisa lihat, oh kita akademiknya seperti apa, bagian praktisnya kita seperti apa. Jadi bisa supporting segala elemen yang kita mau gitu di dalam aplikasi GKS kita. Dan untuk minimal akreditasi kampus asal tidak ada sih, tidak ada di dalam ketentuannya. Jadi mau dari kampusnya mana saja, yang penting aplikasinya itu bahasa Koreanya Wonbyoke, ya silakan. Oke, terima kasih Mbak Kristina sharing-nya. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Sela. Dalam pembuatan esai atau personal statement, kadang kita membutuhkan kata-kata khusus gitu ya Mbak Kania, Mbak Kristina. Jadi apa ya istilahnya? Mungkin di bidang-bidang tertentu gitu ya, semacam istilah-istilah di bidang tertentu yang harus kita tulis dalam bahasa Inggris gitu. Boleh nggak di-share langkah atau tips dan triknya apa yang harus dilakukan dalam menyampaikan untuk bahasa-bahasa yang nggak umum itu tadi, Mbak? Baik, Eh, untuk ya. oh, Ya, silakan maaf. Mbak Kristina. Hai. Oh, untuk yang pertanyaan seperti ini, kalau dari aku sendiri, aku selalu pakai yang namanya thesaurus ya. Jadi kalau misalnya kita bisa cari, dan itu kalau di internet, itu di Merriam-Webster ada. Jadi kita bisa cari di situ contoh kita mau bilang kata apa, tapi versi yang mungkin lebih sophisticated seperti apa, dan juga yang mungkin tone-nya lebih sesuai dengan konteks kalimat kita, itu di thesaurus itu ada. Ini mungkin aku tulisin di chat ya. Ya, jadi di situ dia kayak sediain opsi untuk kayak pengganti katanya mau yang mana aja. Kayak kata work itu kan bisa jadi juga endeavor, bisa juga dijadikan kata-kata yang lain gitu. Yang masih memiliki arti sama namun beda di bagian tone-nya. Baik, Mbak Kristina. Kalau dari Mbak Kania ada tips dan triknya, Mbak? Ya, kalau tips dari saya, baca ulang motivation letter-nya, kemudian asesmen mandiri, dan kira-kira temuin apa ada kalimat yang dirasa kurang. Jika ada kata atau kalimat yang dirasa kurang, bisa riset sinonimnya, seperti yang tadi Mbak Kristina sampaikan, bisa riset thesaurusnya seperti apa, kemudian minta masukan teman juga boleh, dan tips yang terakhir menggunakan aplikasi seperti Grammarly. Kemudian dari Grammarly itu bisa dipilih set goal-nya, jadi misalnya mau pilih formal, akademis, to inform atau to describe. Jadi menggunakan Grammarly itu bisa menyarankan kepada kita penulis kira-kira kata apa yang lebih formal atau lebih baku, dan juga kata atau kalimat yang tidak dipakai berulang-ulang dalam motivation letter kita. Jadi teman-teman saya sarankan juga bisa menggunakan aplikasi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kania, Mbak Kristina untuk tipsnya. Jadi
kalau dari yang disampaikan Mbak Kania sama Mbak Kristina tadi, termasuk yang apa namanya, tips, trik-triknya tadi ya. Kalau boleh saya tanya nih Mbak, perlu nggak sih kita, apa ya, istilahnya yang tadi proofread, itu maksudnya proofread itu oleh kita sendiri atau kita bisa minta masukan ke beberapa teman gitu ya, beberapa teman atau maksud saya gini, kapan kita bisa yakin bahwa, oke ini yang final gitu, yang akan kita submit gitu? Bagaimana sih rasanya ketika kita yakin gitu dengan, personal statement yang sudah kita kita buat itu setelah beberapa kali revisi atau sudah beberapa bertanya ke, apa namanya, ke teman-teman atau bagaimana pengalaman dari Mbak Kania dan Mbak Kristina? Silakan Mbak Kania mungkin duluan. Ya, kalau saya sih boleh-boleh aja minta bantuan dari teman, tapi menurut saya orang yang terpercaya ya, yang kira-kira nggak akan men-share kembali tulisan teman-teman, hasil pemikiran teman-teman, seperti itu. Kemudian kapan kita yakin? Menurut saya ketika kita sudah merasa seluruh kalimat dan kata tersebut sudah pas, dan juga menurut saya sudah menggunakan aplikasi yang mengecek bahasa Inggris tersebut. Oke, udah semua, nggak ada red flag lagi dari aplikasi tersebut, baru bisa di-proofread oleh orang lain atau teman yang bisa kita percaya. Gitu. Baik, kalau dari Mbak Kristina? Aku setuju sama yang disampaikan Mbak Kania terkait tipsnya. Cuman kalau boleh aku tambahin, pada saat aku yakin ini aplikasinya udah nih, itu pada saat checklist aku sudah terpenuhi semuanya. Jadi itu kenapa penting dalam kita mempersiapkan personal statement maupun aplikasi beasiswa, sebelum kita mulai menulis segala sesuatu, ya kita bikin outline dan juga checklist gitu. Kalau misalnya semua checklist tersebut sudah, dan juga outline yang kita canangkan di awal itu sudah selesai juga nih, kita tulisin, dan sudah mendapatkan apa namanya, approval juga dari orang yang kita percaya untuk secara apa namanya, proofread-nya, ya berarti ya sudah gitu, sudah tidak ada, maksudnya segala step yang kita lakukan itu sudah dilakukan, berarti udah nggak perlu ragu lagi. Tapi kalau misalnya untuk mau mencari siapa nih yang bisa kita percaya dan lain-lain, kalau dari aku sendiri sih kemarin minta tolongnya ke apa namanya, bukan sih, kalau yang pas SMA dulu tuh minta tolongnya ke salah satu guru di sekolah, yang juga memang bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus gitu kan. Jadi dikasih apa namanya, feedback, dan waktu pas di kuliah sejujurnya aku nggak minta proofread dari siapa-siapa gitu. Jadi kalau misalnya udah yakin aja sama dengan yang udah diusahakan, ya alhamdulillah hasilnya juga sesuai dengan yang kita inginkan, gitu. Iya baik, yang penting tadi confident ya Mbak ya. Jadi apa yang kita tulis harusnya, apa, yang kita alami dan yang tadi Mbak Kristina sempat sampaikan original, jadi kita yakin dengan apa yang kita tulis itu ya Mbak ya. Mungkin karena waktunya sudah, jam 1:30, saya, minta closing statement nih dari Mbak Kania dan Mbak Kristina untuk, tema kita siang ini motivation letter. Silahkan Mbak Kania. Baik, closing dari saya singkat saja. Saya sangat senang sekali diundang untuk sharing, dan juga ini sangat bermanfaat juga saat waktu saya ingin mencari beasiswa sebelum mendapatkan beasiswa yang saat ini. Kemudian saya juga berharap semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman pejuang beasiswa. Jangan sampai minder, tetaplah percaya diri, banyak riset, banyak membaca kira-kira seperti apa sih yang diterima, kriterianya seperti itu. Dan juga jangan bersedih jika mengalami kegagalan, coba lagi sampai dengan dirasa teman-teman sudah tidak sesuai dengan persyaratan, misalnya ada usia, ada maksimal usia, terus berusaha dan juga yakin bahwa teman-teman itu orang yang tepat untuk mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Jadi yakin dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Kania. Kami persilakan Mbak Kristina closing statement.
Pertama-tama mau terima kasih buat Ekon Muda untuk kesempatannya, sudah mengundang aku jadi salah satu pembicara terkait motivational letter, dan juga mau terima kasih kepada semua teman-teman yang udah hadir, kakak-kakak PNS, Bapak Ibu semua, terima kasih. Dan kalau dari aku sendiri, pesan terakhir adalah, sejujurnya karena aku juga pernah mengalami failure ya dalam scholarship sebelumnya karena kelalaian diriku sendiri, jadi memang penting sekali untuk kita bisa, apa ya, belajar dari kesalahan di masa lalu dan terus, menggunakan kesempatan yang ada itu untuk jadi orang yang lebih baik dan khususnya terkait dengan scholarship memang akan banyak kegagalan yang kita alami gitu, maksudnya tapi coba tetap bangkit aja walaupun udah jatuh, udah gagal satu, tetap coba cari terus. Yang penting kemauan kita, keras ya atau kuat untuk jadi orang yang lebih baik, pasti juga dalam hal kita mendaftar beasiswa, bisa kita terapin juga kemauan yang seperti itu sampai kita dapat, scholarship yang akhirnya terima kita, gitu. Jadi semangat semuanya. Terima kasih semangatnya, motivasinya luar biasa nih dari Mbak Kania dan Mbak Christina. Eee, saya tidak akan menyimpulkan dari hasil sharing kita siang ini ya, karena luar biasa, ilmu dan pengalaman yang sudah dibagikan. Saya sampai bingung nih harus menyimpulkannya seperti apa. Harapan saya sih, acara kita siang ini, membawa banyak manfaat ya, kalau saya sih yakin akan banyak manfaat bagi Sobat Ekon dan teman-teman peserta semuanya. Ilmu kita pasti akan bertambah dan tentu saja semangat kita juga harus bertambah ya dalam mengejar, beasiswa impian kita. Oke, pekan keempat nanti Scholarship Week 2022, kita akan mengusung tema, selanjutnya yaitu menyusun CV dan recommendation letter. Jadi ini nggak kalah menarik nih ya, nggak kalah menarik dan nggak kalah penting juga nih. Eee, apa namanya, yang harus kita bahas dan harus kita ketahui. Tentu saja dengan narasumber yang hebat-hebat juga seperti narasumber kita siang ini. Baik Sobat Ekon dan teman-teman peserta, para narasumber, kita sudah sampai di penghujung acara kita siang ini. Sebelum saya tutup acara siang ini, saya mewakili tim Ekon Muda mengucapkan terima kasih banyak kepada para narsum kita siang ini yang, sungguh luar biasa ya, ilmu yang nggak pelit ilmu gitu, nggak pelit informasi yang disampaikan ke kita semua, dari pengalamannya yang sudah berhasil ya mendapatkan beasiswa impiannya tentu saja. Kemudian terima kasih juga kepada para media partner, karena tanpa kerjasama yang baik, acara webinar series, Scholarship Week 2022 tidak akan berjalan dengan lancar. Yang terakhir, last but not least kepada teman-teman Sobat Ekon dan peserta semua atas atensi dan antusiasnya sampai dengan acara, berakhir. Jangan lupa, pesan saya terakhir nih, jangan lupa follow, sosmed kita Ekon Muda, ada IG dan YouTube dan nanti, acara kita akan kita, upload juga di YouTube kita. Jangan lupa follow sosmed Ekon Muda dan media partner kita semua. Sampai bertemu di, eee, Scholarship Weeks 2022 di pekan keempat. Tetap semangat menggapai impian. Mungkin saya bisa mengutip kata-kata bijak sedikit nih, tidak akan ada hasil yang mengkhianati usaha. Betul gitu ya Mbak Kania, Mbak Christina? Dan jangan lupa, didoakan selalu dan good luck. Selamat siang teman-teman, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.